Apa jadinya kalau seorang penyandra atau penculik tapi masih punya sisi manusiawi, cuy? Ini yang terjadi pada kasus bersejarah kali ini, di mana ada seorang penyandra mendesain suatu kurungan serupa peti mati gitu, yang masih memungkinkan orang yang masuk di dalamnya masih hidup. Jadi rupanya pada kasus ini, penyandra atau penculik ini masih pengen korbannya untuk hidup lebih lama, cuy. Terus apa tujuannya menyandra? Apa cuma didasari kebutuhan uang semata? Kenapa nggak ngerampok aja daripada coba-coba hal-hal kayak gini tapi hati masih belum kuat menanggung beban rasa bersalah, ya kan? Lalu apa yang melatar belakangi kasus ini? Yap, Chris Puki hari ini membahas tentang kisah mengerikan Barbara Michael, cuy, yang diculik pada Desember 1968. Dia dikubur hidup-hidup selama hampir 3,5 hari, cuy, sebelum akhirnya diselamatkan oleh petugas FBI. Penyidik juga menangkap para pelaku yang terlibat dalam kejahatan dalam beberapa bulan setelahnya. Episode kali ini, gue bakal menjelaskan kalau semua dari bagaimana kejahatan itu bermula atau dilakukan, dari proses penyelidikan dan mereka-mereka yang terlibat dengan sangat cermat. Kalau lo baru nonton video dari channel ini, gue ucapin welcome to the club. Dan kalau lo tertarik dengan video-video di channel ini, gue tunggu lo berlangganan di channel ini dengan subscribe, like, and comment. Dan lo bisa DM gue kasus di Instagram gue di Anggara Paminata, yang siapa tahu bisa gue pertimbangkan untuk bahas di video-video selanjutnya. And let's begin the story, cuy. Kisah penyanderaan paling nanggung ini terjadi pada tahun 1968, cuy, di mana korban penyanderaan ini bernama Barbara Michael, yang kala itu masih berumur 20 tahun. Kemudian orang yang melakukan penyanderaan tersebut bernama Gary Stephen Chris. Sang penyandera melakukan aksi ini didasari untuk mendapatkan uang yang sangat banyak dari seorang pengusaha besar. Gary ternyata nggak sendirian dalam menjalankan aksinya. Dia ditemenin seorang temannya yang bernama Ruth Eastman Shear. Dua muda-mudi ini adalah mahasiswa dan mahasiswi dari University of Miami. Barbara Jane Michael adalah putri seorang pengusaha jutawan yang bernama Robert Michael dan Jane Michael, yang dimana mereka berdua adalah salah satu pemilik perusahaan besar yang bernama Deltona Corporation di Florida, Amerika Serikat. Barbara sendiri adalah seorang mahasiswa baru di Universitas Emory pada tahun 1968. Di tengah-tengah ujian akhir semester musim gugur yang sedang berlangsung pada saat itu dan beberapa minggu sebelum liburan Natal, ada beberapa mahasiswa Emory yang terinfeksi wabah flu Hong Kong. Barbara juga terserang flu tersebut, dan Jane, ibu Barbara, pergi ke Georgia untuk merawat putrinya tersebut. Karena rumah sakit dekat kampus Barbara udah penuh pasien, cuy, Jane lalu menyewa kamar untuk Barbara di Rodway Inn di The Catur dekat kampus Barbara. Dia berencana untuk tinggal sampai putrinya pulih sepenuhnya. Pada dini hari tanggal 17 Desember 1968 di hotel tempat Jane dan Barbara menginap, ada dua orang pengunjung yang mengetuk kamar Jane yang mengaku sebagai polisi setempat, cuy. Mereka mengklaim bahwa pacar Barbara yang bernama Stewart Han Woodward mengalami kecelakaan kendaraan. Barbara yang saat itu panik lalu langsung ngelepas rantai pintu kamarnya begitu aja tanpa kecurigaan sedikit pun. Saat rantai pintu kamarnya dilepas, petugas polisi palsu atau gadungan itu dengan paksa memasuki kamar Barbara dan ibunya, lalu mengacungkan senjata ke keduanya agar nggak teriak dan segera menyergap tubuh Jane, ibu Barbara, guna membius dengan menggunakan kain sapu tangan perasan dari kloroform. Ketika Jane sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah diikat dan disumpal mulutnya. Tapi menyadari anaknya nggak ada di kamar bersamanya, dia lalu berusaha keluar dari kamar dan berhasil sampai ke tempat parkir dalam keadaan terikat. Yang dimana banyak karyawan hotel yang akhirnya melepaskan ikatan dan sumpalan di mulutnya itu, lalu bergegas menelpon polisi setempat. Dia juga memberitahu suaminya, si Robert, yang berteman baik pada saat itu dengan presiden terpilih Amerika saat itu, Richard Nixon.
Nixon dengan segala pengaruhnya lalu menginstruksikan Direktur FBI pada saat itu, Edgar Hoover, untuk bertanggung jawab atas penyelidikan secara pribadi cuy. Robert juga segera terbang ke Atlanta sambil meminta pegawai yang dia percaya untuk tetap waspada kalau para penculik ini menghubungi dia. Sementara itu Gary dan Ruth, penculik Barbara ini, telah membawa Barbara ke hutan di sebuah kota kecil bernama Berkeley Lake di Gwinnett County, Georgia, yang letaknya hanya 25 mil dari timur laut Atlanta. Nah, hal yang paling menarik dari penyanderaan ini cuy adalah sisi manusiawi sang penyandra yang mendesain peti mati berukuran 7x3x3 yang dilapisi dengan kain fiberglass dengan sangat spesifik agar orang yang dimasukin ke dalam peti itu tetap hidup cuy. Di dalam peti itu ada kipas angin, lampu, selimut, air, makanan, dan pompa kecil untuk menahan air, serta 2 tabung gas beserta selang yang terpasang pada saluran aliran udara untuk bernafas sehingga masih memungkinkan korban yang dimasukin peti itu untuk dapat hidup lebih lama cuy. Kalau emang nggak pengen korban mati, kenapa nggak diumpetin aja di ruangan kosong gitu aja ya kan, atau gudang kosong, gedung kosong, atau rumah kosong lah, selagi nunggu duit tebusan mungkin ya kan. Lalu para penculik ini masukin Barbara ke dalam kotak atau peti itu, dan nggak lupa sebelum menutup pintu peti itu, penculik ini memfoto Barbara dengan memegang tanda atau kertas yang bertuliskan diculik, dan kemudian menguburnya hidup-hidup cuy, dengan kedalaman sekitar 2 kaki di bawah tanah. Anehnya lagi nih cuy, di dalam peti mati ini juga ada sebuah catatan berisi instruksi gimana caranya supaya Barbara bisa bertahan lebih lama di dalam peti itu. Isi catatan itu adalah sebagai berikut. Mereka, si penculik ini juga minta uang tebusan kepada keluarga Barbara cuy, dengan nominal 500.000 US dollar dalam pecahan 20 dolar, yang kalau dikonversikan ke nilai tukar rupiah sekarang kira-kira jadi 7,736.975.000 rupiah. Tentu saja tebusan ini sangat mahal dan luar biasa ya cuy, apalagi di zaman itu. Dan gak lupa mereka juga menginstruksikan keluarga Barbara untuk tidak lapor polisi kalau anaknya ingin selamat. Dan jika setuju, keluarga Barbara harus memasang iklan di koran lokal untuk memperlihatkan bahwa mereka setuju dengan persyaratan yang mereka kasih. 2 hari berlalu, penyelidikan FBI masih buntu, dan ayah Barbara akhirnya disarankan untuk sebaiknya coba mengirimkan uang tebusan untuk mendapatkan balasan yang lebih lanjut atau
petunjuk yang lebih lanjut. Keluarga Barbara pun menyanggupi permintaan penculik itu dan mengikuti instruksi dari mereka. Akhirnya pada percobaan pengiriman uang tebusan yang pertama gagal cuy, karena pelaku sempat ngelihat polisi yang udah mengintai sejak lama di kejauhan dan nutup akses jalan dari lokasi pengambilan uang tebusan itu. Akhirnya Gary dan Ruth pun kabur dengan lari dan ninggalin mobilnya pada saat itu. Mobil yang ditinggalin itu adalah mobil Volvo yang terdaftar atas nama George Deacon. Gary kesel dengan perbuatan dari ayah Barbara yang kerjasama dengan polisi untuk menangkap dia dan Ruth dan menempatkan polisi di segala tempat, sehingga dia memberi ultimatum keras ke ayah Barbara pada saat itu. Kalau ayah Barbara masih ditemenin polisi pas naruh duit tebusan itu, dia nggak akan ketemu sama anaknya lagi. Ancam dari Gary. Padahal keluarga Barbara udah masang iklan lain di koran untuk meyakinkan para penculik ini bahwa mereka nggak tahu apa-apa nih di balik penggerbekan polisi kemarin. Alhasil karena ancaman dari Gary, ayah Barbara pun ketakutan dan mulai menuruti permintaan Gary. Pengambilan uang tebusan yang selanjutnya pun dijadwalkan lagi antara keluarga Barbara dan penculik itu. Dan para penculik itu juga berjanji untuk mengungkapkan lokasi Barbara yang sesungguhnya segera setelah mereka ngedapetin uang tebusan dari ayah Barbara, si Robert ini. Ayah Barbara pun kembali naruh duit di tempat yang ditentukan oleh Gary tanpa membawa siapapun dan berhasil kabur dengan membawa uang tebusan itu pada tanggal 19 Desember 1968. Ternyata Gary memang menepati janjinya cuy. Setelah kabur keesokan harinya di tanggal 20 Desember 1968, dia nelpon agen FBI yang bekerja sama dengan ayah Barbara dan memberikan alamat serta titik koordinat lokasi Barbara. Tapi Gary nggak ngasih tahu di mana letak spesifik dari lokasi penguburan Barbara tersebut. Singkat cerita, akhirnya 100 orang tim penyelamat dari agen FBI diluncurin untuk mencari titik lokasi yang diberi Gary pada saat itu dan menggali berbagai titik dalam radius yang telah ditentukan. Singkat cerita, akhirnya tim penyelamat itu berhasil nemuin, ngegali dan nyelamatin Barbara. Meskipun dikubur hidup-hidup selama kira-kira 83 jam atau lebih dari 3 hari, Barbara pada saat itu tidak terluka sedikit pun cuy, kecuali dehidrasi dan penurunan berat badan. Ya itu normal lah ya. Dan saat agen-agen FBI membuka kotak tempat Barbara ini untuk pertama kalinya, Barbara langsung tersenyum dan mengatakan, "Kalian adalah pria paling tampan yang pernah aku lihat." Para agen FBI ini penasaran bagaimana Barbara bisa bertahan selama itu dan langsung menanyakan ke Barbara. Barbara nggak ngejawab langsung, hanya memberikan catatan instruksi ke tim FBI yang diberi Gary kepadanya di dalam kotak itu tadi. Akhirnya Barbara berhasil dibawa pulang dengan selamat, sedangkan penyelidikan pelaku penyanderaan tersebut masih terus dilanjutkan. Hoover kemudian menelpon sendiri ke keluarga Barbara, khususnya ayah Barbara, si Robert, untuk memberitahukan bahwa putri mereka telah diselamatkan. FBI masih belum menemukan siapa pelakunya. Tidak ada petunjuk lain yang mengarah ke pelaku selain mobil yang ditinggalin serta atribut kepolisian yang digunakan kedua pelaku. Hingga akhirnya atribut kepolisian yang ditemukan di mobil tersebut ternyata palsu cuy. Alhasil dengan pengembangan lebih lanjut, ternyata kedua bukti tersebut mengarah pada salah seorang mahasiswi yang bernama Ruth Esmond Shear, yaitu partner crime dari si Gary ini tadi, karena adanya sidik jari yang tersisa. Dari pengembangan lebih lanjut, akhirnya identitas Gary Stephen Chris pun ketahuan cuy. Alhasil mereka berdua ditangkap pada lokasi yang berbeda. Rupanya Gary Stephen Chris ini adalah mantan kriminal yang udah berbuat macam-macam kejahatan cuy. Sedangkan Ruth Esmond Shear adalah pacar dari Gary ini sendiri yang udah ngedesain kurungan Barbara itu. Tapi Ruth Esmond Shear atau Ruth juga terpaksa ikut melakukan aksi ini karena dipaksa oleh Gary menurut pengakuannya. Saat Gary belum ditemukan, Gary mencoba melarikan diri dari kejaran polisi dengan membeli sebuah perahu dan melaju ke barat menuju Teluk Meksiko cuy. Tapi karena pemilik perahu yang dibeli Gary ini curiga karena Gary membayar perahu ini dengan uang kertas pecahan $20 semua, pemilik perahu itu pun langsung melaporkan hal itu ke polisi. Hampir 200 petugas segera mengejar dan sebuah helikopter guna menemukan si Gary ini.
Gary mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki setelah turun di Pulau Hawk, tapi segera ditangkap pada tanggal 5 Maret 1969. Dia dihukum atas tuduhan penculikan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1969. Tapi Gary berhasil keluar dengan pembebasan bersyarat cuy pada 14 Mei 1979. Gary menerima pengampunan yang memungkinkan dia untuk masuk sekolah kedokteran setelahnya. Dan dia melanjutkan untuk mendaftarkan diri di sekolah kedokteran di Grenada dan Dominika. Dia juga dilaporkan sangat cerdas dan berhasil mendapatkan gelar kedokterannya cuy. Sayangnya, Alabama menolak upayanya untuk mendapatkan lisensi kedokteran. Tapi dia mendapatkannya pada Desember 2001 dari Dewan Lisensi Medis Indiana. Gary kemudian bekerja sebagai dokter umum cuy di Chrisney, Indiana, tapi lisensinya dicabut pada tahun 2003 dengan alasan menyembunyikan tindakan indisipliner yang dia lakukan saat dia jadi dokter residen. Gary dan anak tirinya harus berhadapan dengan hukum lagi untuk kesekian kalinya cuy, karena pada Maret tahun 2006 dia ditangkap lagi karena kepemilikan lebih dari 38 pon kokain yang polisi temukan di perahu layar milik Gary yang ia sandarkan di lepas pantai Alabama. Polisi Georgia juga menemukan laboratorium kokain di bawah tanah di gudang miliknya, dan Gary akhirnya dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun penjara pada Januari tahun 2007 setelah mengaku bersalah menyelundupkan narkoba. Gary kemudian dipenjara di Institut Pemasyarakatan Federal Mariana, Florida cuy, dan menerima pembebasan bersyarat tepat sebelum Thanksgiving tahun 2010. Pada saat keluar dari penjara dia udah berumur 65 tahun cuy, dan berada di bawah pengawasan hingga 22 November 2015 dan tinggal di kota Mobile di Alabama. Sesuai catatan terakhirnya yang diketahui, Gary sekarang diperkirakan berusia 70-an dan kemungkinan besar tinggal di kota Auburn, Georgia. Dia sangat aktif di Facebook dan secara teratur juga berbagi atau sharing informasi pribadi dalam akun Facebooknya dengan para teman dekatnya. Barbara diculik oleh 2 orang yang mengaku sebagai polisi setempat cuy, pas dia dan ibunya menginap di salah satu hotel dekat kampusnya. Sebagaimana yang udah gue ceritain tadi di awal, 2 orang itu adalah Gary dan Ruth. Lalu bagaimana nasib Ruth? Ruth Esmenshire adalah wanita pertama yang namanya masuk dalam 10 daftar paling dicari FBI pada saat itu. Dia ditangkap sekitar 79 hari setelah penculikan atas Barbara pada tanggal 5 Maret 1969 di Norman, Oklahoma. Dia ngaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 7 tahun. Dia dibebaskan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 4 tahun saja dan dideportasi ke negara asalnya yaitu Honduras. Lahir pada tahun 1942, Ruth kemungkinan berusia 79 atau 80 tahun sekarang ini cuy. Dia sekarang masih hidup dan tinggal di Tegucigalpa, Honduras bersama keluarganya tanpa pasangan karena suaminya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu cuy. Barbara pun masih hidup sampai sekarang cuy, dan cerita-cerita yang gua ceritain dari awal tadi adalah saduran atau kopian dari buku Barbara